Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wijayanto dengan NIM 231154668 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi CPU, Central Processing Unit. Dalam sistem komputer, CPU berfungsi sebagai otak yang menjalankan instruksi dan mengolah data. Berikut beberapa fungsi khusus CPU, termasuk eksekusi instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori dan mengeksekusinya secara berurutan. Pengolahan data. Pada data yang disimpan dalam memori, CPU melakukan operasi aritmatika dan logika. Kendali aliran program. CPU mengatur urutan eksekusi instruksi dan membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, seperti pengulangan atau percabulan. Interaksi dengan perangkat keras. Untuk memastikan data mengalir dengan baik di dalam sistem, CPU berkomunikasi dengan perangkat keras lainnya seperti RAM, disk, dan input-output. Yang terakhir, manajemen memori. CPU juga mengatur penggunaan memori dengan mengatur alokasi dan pembebasan ruang memori sesuai kebutuhan. Secara umum, CPU adalah bagian yang sangat penting yang memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai aplikasi dan dengan efisien. Berikut dua fase utama dalam siklus eksekusi instruksi. Fase pertama yaitu fase pengambilan instruksi. Pada fase ini, CPU mengambil instruksi dan memori. Proses ini melibatkan penggunaan program counter yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Setelah instruksi diambil, alamat isi akan diperbarui untuk menuju ke instruksi berikutnya. Instruksi yang diambil kemudian disimpan dalam instruction register, di mana instruksi tersebut akan dianalisis dan diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu fase eksekusi instruksi. Setelah instruksi diambil, CPU melakukan instruksi tersebut. Ini bisa melibatkan berbagai operasi seperti melakukan pendidikan aritmatika, melakukan logika, mengakses memori untuk membaca atau menulis, atau mengubah alur program. Hasil dari eksekusi ini bisa disimpan kembali di memori atau digunakan dalam instruksi berikutnya. Apa itu interrupt? Interrupt atau interupsi adalah sebuah sinyal yang dikirimkan ke prosesor untuk memberitahu bahwa ada kejadian penting yang membutuhkan perhatian segera. Kejadian ini bisa berasal dari perangkat keras seperti keyboard, mouse, atau hard disk, atau bisa juga dari perangkat lunak, software. Ketika sebuah interrupt terjadi, prosesor akan menghentikan sementara tugas yang sedang dikerjakannya dan segera memproses interrupt tersebut. Mekanisme kerja interrupt. Pertama, penerimaan interrupt. Saat sebuah perangkat keras atau perangkat lunak menghasilkan interrupt, CPU menerima sinyal tersebut. Interrupt berasal dari berbagai sumber seperti keyboard, mouse, atau timer. Kedua, simpan status. Sebelum menangani interrupt, CPU menyimpan status ini, termasuk alamat instruksi berikutnya dan register yang digunakan. Ini memastikan bahwa CPU dapat dilanjutkan dari titik yang sama setelah menangani interrupt. Ketiga, lakukan prosedur penanganan interrupt. CPU memungkinkan menghentikan eksekusi program yang sedang berjalan dan memanggil fungsi khusus yang disebut interrupt service routine atau ISR. ISR adalah mode yang dirancang untuk menangani jenis interrupt tertentu. Keempat, eksekusi ISR. CPU menjalankan ISR untuk menangani peristiwa yang memicu interrupt. Ini bisa melibatkan membaca data dari perangkat, mengupdate status, atau melakukan tindakan lain yang diperlukan. Yang kelima, kembalikan ke status. Setelah ISR selesai, CPU memulihkan status sebelumnya dengan mengambil kembali informasi yang disimpan. Dan terakhir, melanjutkan eksekusi program. CPU melanjutkan eksekusi program dari titik di mana interrupt terjadi, seolah-olah interrupt tersebut tidak pernah terjadi. Jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Bus yang pertama, bus alamat. Fungsinya menentukan lokasi penyimpanan data di dalam memori.
penyimpanan dalam memori memiliki alamat unik yang ditransfer melalui bus alamat. Contoh, ketika CPU ini membaca atau menulis data, ia akan mengirimkan alamat memori yang diinginkan selalu bus alamat. Yang kedua, bus data. Fungsinya mentransfer data antara berbagai komponen dalam sistem. Data yang ditransfer bisa berupa instruksi, data akan diolah, atau hasil dari suatu proses. Contohnya, ketika Anda mengetik keyboard, data yang Anda ketik akan ditransfer melalui bus data menuju memori komputer. Yang ketiga, bus kontrol. Fungsinya mengontrol operasi dari bus data dan bus alamat. Kontrol mengirimkan sinyal-sinyal kontrol untuk mengatur kapan data dapat ditransfer, arah transfer data, dan operasi yang sedang dilakukan oleh CPU. Contohnya, sinyal kontrol dapat digunakan untuk memulai atau menghentikan transfer data, menentukan apakah data akan dibaca atau ditulis, atau mengidentifikasi jenis operasi yang sedang dilakukan, misalnya penjumlahan atau pengurangan. Ya, sekian penjelasan dari saya.